Kepada dosen yang terhormat, pada review ketiga ini saya akan menjelaskan mengenai wisata edukasi ikan. Untuk yang pertama-tama, saya menganalisis tapak makro, di mana tapak saya ini berada di Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Kota Jakarta Utara. Dan bisa dilihat dari zona warna merah itu, di sana saya mengambil di Jalan Dermaga Muara Ujung, Desa Penjaringan. Di tempat itu tersebut terdapat Dinas Perhubungan Laut, Pemukiman, Perindustrian, dan dermaga. Karena mayoritas kebanyakan orang di sana bekerja sebagai pelelangan ikan, nelayan, maupun sebagai penjual ikan asin. Dilanjutkan dengan analisis tapak makro. Saya akan menjelaskan SWOT di tapak saya. Untuk S-nya, tapak saya ini dekat dengan laut, lalu dapat dilalui oleh angkutan umum juga. Untuk W, biasanya tapak ini selalu dilewati beberapa truk, contohnya truk sampah. Lalu dilanjutkan oleh O, diberikan akses yang mempermudah menuju tapak sebagai tempat wisata penduduk maupun pendatang, karena selalu dilewati oleh jalur perhubungan antara laut dengan darat, sehingga dapat menambah daya tarik atau ciri khas tempat ini. Untuk T, tapak berada di dekat ujung dermaga. Lalu saya mengambil tapak di sini karena jalur kendaraan umum selalu dapat dilewati dengan baik, serta jalur kendaraan pribadi dapat diakses menuju tapak karena masih tersedia lapangan parkir luas, seperti contohnya tanah yang kosong di sebelahnya. Dengan KDB, ukuran tapak saya KDB 30%, KLB 1,2, KDH 30%, KTB 55%, dan KB-nya 4. Lalu dilanjutkan dengan konsep saya, di mana konsep saya ini akan bercerita mengenai wisata edukasi ikan. Untuk first place-nya, pemukiman sekitar. Second place-nya, pelelangan ikan, ataupun Dinas Perhubungan Laut, karena selalu dilewati oleh tapak saya. Lalu saya mengambil konsep dari air untuk third place-nya, di mana konsep saya ini terdapat 3 jenis, di mana di tempat saya itu dapat menangkap ikan, lalu pembenihan ikan, serta budidaya ikan. Saya akan menjelaskan pertama untuk menangkap ikan, di mana masyarakat di sana dapat memancing di kolam pancing. Jadi mereka dapat menikmati rekreasi yaitu berupa memancing. Lalu dilanjutkan dengan pembenihan ikan. Yang dimaksud pembenihan ikan itu adalah untuk perkembangbiakan. Dari hasil perkembangbiakan itu akan diedukasikan kepada orang-orang. Jadi seperti contohnya edukasi dari pendekatan benih ikan, lalu penetasan ikannya, peminjahan, pemeliharaan induk, serta pemilihan induk. Dari hasil ikan-ikan itu dapat didisplay sehingga dapat ditunjukkan kepada orang-orang dan dapat dipelajari maupun bisa dilihat dari berbagai jenis ikan tersebut. Selanjutnya yang ketiga yaitu budidaya ikan. Yang dimaksud budidaya ikan itu adalah sebagai tempat penangkarannya, di mana budidaya ikan itu berada di tangki, mau di ruang, ataupun mau di luar dari ruangan, yang menghasilkan bahan pangan, ikan hias, dan rekreasi ikan hias. Jadi sebagai penambahnya, saya menambahkan konsep di mana ada penanaman aquaponik. Yang dimaksud dengan aquaponik itu pun tersebut ada dua arti, di mana aquaculture dengan hidroponik. Yang dijelaskan sebagai aquaculture adalah dia adalah seorang yang budidaya perairan. Kalau hidroponik, dia adalah sebagai budidaya penanaman. Jadi disatukan dengan arti penanaman aquaponik. Jadi di mana
Ini adalah sistem saling menguntungkan, di mana ikan dan tanaman saling menguntungkan. Karena ikan mengeluarkan kotoran ikannya itu sehingga disaring ke filter air, lalu filter air itu menghasilkan zat nitrit sehingga dapat disiram ke tanaman. Lalu tanaman itu pun dapat subur karena pupuk dari zat nitrit itu. Sehingga dari tanaman itu pun sendiri dapat sebagai nutrisi ikan. Dilanjutkan dengan block plan. Ini adalah block plan saya, di mana dapat dilihat keterangan A sebagai penangkaran ikan hias, tambak, dan auditorium. Lalu di bagian B, penangkaran akuarium sebagai display. Lalu di tempat C, penangkaran tambak sebagai edukasi. Yang D, penangkaran bebas serta area memancing, yaitu berada di belakang. Tapak sekitar saya terdapat kantor dinas perhubungan laut, dermaga, serta rumah penduduk. Selanjutnya, ini adalah site plan saya. Selanjutnya ke denah lantai 1, di mana saya membuat resepsionis, office, serta ruang servis di paling depan. Jadi semua dapat diakses secara servis dari depan. Untuk bagian tengah, saya membuat di mana ada penangkaran akuarium serta penangkaran tambak sebagai edukasi untuk masyarakat dapat melihat berbagai jenis ikan. Untuk area belakang, saya membuat penangkaran bebas di mana terdapat area gazebo juga dan area di mana mereka dapat menikmati memancing serta melihat ikan-ikan yang berada di luar dari bangunan. Lanjut untuk denah lantai 2, di mana denah lantai 2 ini sama dengan denah lantai 1. Hanya saja untuk bagian kanannya terdapat penangkaran akuarium sebagai akuarium hias yang lebih kecil. Kalau bagian tengah, penangkaran akuarium sama. Jadi, untuk bagian tengah itu terdapat akuarium yang menyambung dari lantai 1, lantai 2, sampai dengan lantai 3. Lalu, saya membuat ada teras di bagian sebelah kiri untuk dapat melihat ke bawah ikan-ikan yang ada di penangkaran tambak tersebut. Dan saya juga membuat bukaan dari lantai 1 hingga lantai 2 sebagai bukaan secara alami dan angin alami. Lalu untuk bagian depan itu, saya buat gudang serta ruang servis di mana untuk mencakup bagian lantai 2. Lanjut ke denah lantai 3, di mana denah lantai 3 ini khusus untuk ruang auditorium serta dapat melihat view dari atas sampai ke bawah. Dan saya taruh ruang servis di bagian paling depan sehingga satu akses satu jalur dari lantai 3 hingga lantai 1. Dan tangga yang saya buat itu kurang lebih jaraknya 25 meter sebagai jalur akses antara lantai 1, 2, dan 3. Lanjut ke tampak saya. Ini adalah tampak dari fasad saya, di mana saya membuat bukaan sehingga dapat udara secara alami. Lalu untuk tampak depan, saya pasang green wall. Lanjut ke potongan saya. Saya menggunakan atap kaca untuk dapat melihat dari berbagai sisi. Dan saya menggunakan rangka baja ringan dengan sambungan berbentuk V. Lalu saya menggunakan rangka atap dengan kaca yang tidak panas sehingga adem dan juga tidak nyentrik.
Dilanjutkan dengan potongan perspektif. Ini adalah potongan perspektif saya. Lalu dilanjutkan dengan perspektif eksterior dan perspektif interior. Dilanjutkan dengan sistem MEP, di mana saya membuat air dan kelistrikan. Untuk air, zona dengan garis warna hijau itu adalah pompa, lalu keril kotak. Untuk garis yang warna merah, itu sebagai joki pump, sebagai air yang dipusatkan untuk semua gedung. Lanjut ke kelistrikan, di mana kelistrikan ini simple dan semua untuk sistem MEP dan kelistrikan berada di depan sebelah office. Untuk kelistrikan lantai 1, 2, 3 disambungkan dengan trafo. Dari trafo ke gardu PLN. Dilanjutkan dengan detail. Detail yang saya ambil yaitu green wall. Karena saya memiliki green wall pada bagian depan, sehingga sistemnya dapat dilihat dengan detail seperti ini. Saya mengambil lagi detail nomor 1 dan 2 untuk diperbesar. Inilah detailnya. Lalu dilanjutkan dengan video dari bangunan saya berikut ini. Sekian dari saya, terima kasih.